Coba baca konstitusi, baca pembukaan, nggak ada tuh perintah bahwa negara ini didirikan untuk meningkatkan pendapatan negara. Ada, cari nggak ada. Ya. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua lahan pertanian, lahan peternakan di Jakarta, 0 PBB-nya. Oke, jadi kalau punya lahan kosong, kepengen nggak bayar pajak, jadikan lahan pertanian, jadikan itu lahan perkebunan, langsung nggak bayar pajak. Okay. Yang kedua, ini sekarang dalam proses, insya Allah final, sekolah, rumah sakit, tidak kena pajak lagi sekarang untuk PBB-nya. Oke, pajaknya ditinggikan. Kalau pajaknya ditinggikan, siapa yang bayar? Bukan kan kepada murid pada. Persis. Lah kita ini diperintahkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah ini ada yang mau mencerdaskan, kita pajakin gede. Ini padahal orang datang ke situ mau belajar. Mau belajar loh orang-orang ini. Bukan lagi cari untung. Sekolahnya nggak bisa cari untung. Apa yang kita kerjakan? Dinolkan pajak itu sehingga sekolah tidak harus membebani siswa dan orang tua siswa, sehingga nanti biaya pendidikan di Jakarta itu bisa menjadi lebih murah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, yang insya Allah tidak lama lagi pada 16 Oktober 2022 akan mengakhiri periode pertama kepemimpinan beliau di DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam Mas Prapto. Nggak terasa rasanya baru kemarin Bapak setelah dilantik di depan sini bicara dengan kepada sebagian warga di Jakarta, yang kemudian juga menjadi viral ya tentang pidato Bapak yang luar biasa itu, yang katanya sekarang tinggal hitungan hari akan mengakhiri. Nah, kira-kira apa nih selama 5 tahun ini apa yang menjadi sesuatu yang berkesan, dan kemudian legacy apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak untuk warga Jakarta? Kan kami ingin di Jakarta ini menghadirkan perasaan keadilan. Dan perasaan keadilan itu artinya ada prinsip kesetaraan, ada juga prinsip terkait dengan kesempatan bagi semua. Jadi kami mencoba di dalam 5 tahun ini memang berikan kepada semua sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang paling membahagiakan bagi kami ada beberapa. Satu adalah ketika warga yang lemah itu merasa terlindungi. Itu yang saya paling bahagia. Yang selalu merasa tegang, selalu merasa tidak aman, padahal namanya rasa aman, rasa tentram itu kan diperlukan sekali. Itu menurut saya nomor 1. Jadi ketika kemarin hari Minggu malam bersama dengan warga kampung-kampung miskin kota, lalu mereka menceritakan tentang rasa tenang, rasa aman, wah saya itu yang paling paling mengesankan, paling membahagiakan, dan rasa tenang kaum miskin kota. Terus yang kedua, paradigmanya berubah dari car oriented jadi transit oriented. Itu alhamdulillah, itu jangka panjang akan sangat berdampak. Di mana pembangunan kita nanti akan berbasis kepada transit, dan itu 2 aspek. Satu adalah aspek tata ruang. Yang kedua adalah aspek transportasi. Jadi RDTR udah ditetapkan, dan ini artinya kawasan-kawasan sekitar stasiun nanti akan dibolehkan untuk tumbuh tinggi. Kemudian kawasan-kawasan itu tersambungan dengan kendaraan umum yang kemana-mana. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan penanganan masalah kesehatan. Waktu kami masuk nih Mas Prapto, yang tercover asuransi itu hanya 73%. Berarti ada 27% penduduk, hampir sepertiga, itu tidak tercover asuransi BPJS, dan itu adalah penduduk yang paling bawah. Nah, kami bayarkan asuransi mereka. Dalam waktu 6 bulan dicari di semuanya, itu tercover tuh. Lalu ada pandemi kemarin, dan alhamdulillah
walaupun kita semua sedih menyaksikan saudara-saudara kita sebagian wafat, tapi sesungguhnya yang terselamatkan juga banyak sekali. Jadi itu kira-kira Mas ya, Mas Prapto. Tentu ada banyak program yang dikerjakan. Tapi kalau ditanya yang besar-besar itu, satu adalah tentang bagaimana rakyat kecil terlindungi, yang kedua tentang tata ruang dan transportasi yang mengalami transformasi, kemudian yang ketiga mengenai aspek kesehatan yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat. Dan sejauh ini apakah kebijakan-kebijakan itu langsung berpengaruh kepada katakan tingkat kesejahteraan warga Jakarta misalnya begitu? Iya, misalnya kita bicara tentang tempat-tempat yang dulunya mereka tidak punya status. Kemarin kita bantu bangetkan rumah. Dulunya korban penggusuran, sekarang dibangunkan rumah susun. Ada Bukit Duri, ada ex Kampung Akuarium. Mereka kemudian bisa tinggal. Lalu kampung-kampung yang dulunya tanahnya dalam sengketa, sengketanya masih belum selesai sampai sekarang. Karena sengketa itu kan urusan kepemilikan, pengadilan menetapkan. Tapi kami siapkan IMB kawasan. 1 RW, 1 IMB. Dengan IMB itu, maka dia bisa akses perbankan, dia bisa dapat listrik, dia bisa dapat air minum, kan itu kebutuhan dasar. Kalau mau usaha, pinjaman juga bisa, karena ada status. Jadi itu contohnya. Lalu mobilitas, biaya hidup Jakarta itu besar, unsurnya 3 utamanya: pangan, papan, transport. Pangan, alhamdulillah dengan stabilitas. Kita punya program IPJ itu Info Pangan Jakarta, di mana dengan IPJ itu warung-warung bisa ngecek dia kalau mau kulaan ke pasar harganya berapa dibandingkan dengan Kramat Jati. Yang kita siapkan adalah membuat pasar itu simetris informasinya. Antara warung dengan pasar induk, mereka bisa tahu tuh perbandingan harganya. Kalau informasi pasar harga itu terbuka, maka pasar itu akan beroperasi dengan baik. Kalau pasar infonya tidak simetris, maka nanti ada yang menguasai informasi, itu menguasai harga nanti. Itu pangan. Kemudian papan, perumahan. Alhamdulillah kita kemarin bangun renovasi 33 bangunan. 35 tower. Itu terbanyak dalam 5 tahun setiap periode. Lalu untuk mobilitas, dengan kita menyiapkan sistem Jaklingko yang coveragenya itu meningkat, Mas. Dari hanya 42% di tahun 2017, tahun 2022 ini menjadi 87%. Naik 2 kali lipat. Coverage Jakarta. Lalu penumpangnya naik 3 kali lipat. Dari 350.000 jadi 1 juta penumpang per hari. Lalu yang menarik nih, biayanya murah. Sekarang itu namanya account based ticketing. Jadi tiketnya tiap orang beda-beda. Dia begitu masuk di tab, kemudian nanti dia akan mengukur 2.500 tarif dasar, tarif atasnya 10.000. Jadi kalau di atas itu dia nggak bayar lagi, ya 10.000 itulah tarif puncaknya. Nah, ini menghemat pengeluaran keluarga yang semula pengeluaran bisa sampai 30% biaya hidup itu untuk transport. Kita berharap bisa turun sampai 8%. Sebagai contoh aja, Mas. 22% itu bisa untuk contoh aja. Kalau misalnya tinggalnya di Jagakarsa gitu, terus mau ke Kelapa Gading, nah itu kalau pakai Jaklingko 10.000. Tapi kalau ojek itu minimal 80.000. Kalau pakainya mobil online 130.000. 10.000 pakai ini. Itu beda sekali. Sehingga, nah ini yang saya ingin sampaikan juga, Mas. Ketika transportasi umum itu tersambungkan kemana saja dan terjangkau, harganya terjangkau, rutenya terjangkau, maka perasaan satu kota itu terjadi. Coba bayangkan, bisa pergi kemana aja di seluruh kota dengan harganya 10.000. Jadi mendadak keluarga bisa ajak kemana saja. Itu kan sama seperti, Mas, kita punya perasaan sebangsa. Kenapa?
Karena kalau nelpon pakai nomor Indonesia biayanya sama aja. Karena kalau nelpon tempat lain mungkin beda ya. Indonesia sama nih. Atau kita punya perangko. Kalau pakai perangko itu mau dikirim kemana saja punya perasaan sama tuh. Nah, transportasi umum yang biayanya sama membuat orang satu Jakarta tuh kita berada dalam satu keluarga besar namanya Jakarta. Nah itu contoh-contoh. Ini yang disebut transportasi tidak hanya mengantarkan orang tapi juga mempersatukan warga. Mempersatukan dan juga membuat perasaan kesetaraan, Mas Robo. Gini, ya kadang-kadang batin ya kalau kita lihat Jakarta ini masuk tempat manapun tuh seperti ada segmennya, Mas. Saya masuk mall A, mall B, mall C itu beda kelas. Ada mall yang ya harus di atas itu baru masuk situ. Ada mall yang sosioekonominya bawah. Nah, saya ini ingin ruang ketiga yang digunakan publik itu ruang yang semuanya bisa setara. Jadi kalau naik kendaraan umum, office boy, apa CEO, bahkan pengangguran itu antrinya sama, tiketnya sama, berdirinya sama, duduknya sama, kendaraannya sama, trotoarnya sama. Lalu mendadak kita punya perasaan, wah kita ini berada di dalam sebuah tempat yang setara. Jadi membangun transportasi umum itu dengan memasukkan tujuan-tujuan sosiologis. Mas Adi, setelah itu kalau kita ya, katakan menengah bawah naik transportasi umum, kalau Jaklingko itu atau Mikrotrans itu kan nggak bayar ya ke waktu itu kan, saya pernah naik juga. Tapi kalau buat orang yang mampu apa nanti, loh orang mampu kok disubsidi misalnya begitu kalau naik angkutan umum? Enggak masalah? Enggak, tidak, justru itu dia bukan sebagai orang kaya, dia sebagai warga kota. Warga kota, artinya mempunyai hak yang sama ya? Iya. Sama seperti gini, pajak misalnya, kita terapkan di PBB. Betul. Kan Jakarta ini harga tanahnya makin hari makin tinggi. Terus NCOP-nya naik terus. Terus PBB-nya naik terus. Terus kata kami di pemerintahan nih, ini demi meningkatkan PAD. Jadi pada naik terus nih. Untuk PAD-nya naik. Apa yang terjadi? Lah itu kan namanya cara sopan untuk mengosongkan kota. Akhirnya mereka yang prasejahtera lama-lama terusir dari Jakarta karena nggak sanggup bayar pajak. Lalu apa yang kita kerjakan? Di bawah 2 miliar bebas pajak. Semua orang berjasa bebas pajak. Keluarga pahlawan, keluarga guru, keluarga veteran, keluarga purnawirawan, pensiunan, macam-macam lah. Tapi tapinya lagi nih. Bagi mereka yang rumahnya di bawah 2 miliar, PBB-nya 0. Dan Mas Roto tahu berapa rumah di Jakarta yang di bawah 2 miliar nilainya? Prosentasenya 85%. Oh, berarti sebagian besar. Jadi sekarang ini yang bayar pajak hanya 15%. Yang dia di atas 2 miliar. Nah, yang di atas 2 miliar itu pun makmur kan? Kami pakai prinsip ini, Mas. Sebagai warga, sebagai warga ya, punya hak asasi itu. Jadi 60 meter pertama tanahnya itu nggak kena pajak. Jadi kalau Mas Parto misalnya punya tanah 1.000 meter, ya maka yang dipajakin cuma 960. Kenapa 60 meter nggak kena pajak? Ya mau kaya mau miskin itu hak dasar, harus punya tanah. Sebagai manusia dia perlu tanah, nggak usah dipajakin. Jadi itu konsep hak asasi manusia yang diterapkan dalam tempat tinggal ya, tanah. Dan 36 meter pertama bangunan nggak kena pajak. Kenapa? Ya sebagai manusia dia memang perlu bangunan. Masa kita pajakin untuk kebutuhan dasar hidup? Ini adalah filosofinya keadilan. Itu yang kita terapkan. Nah, kenapa kan biasanya orang kecenderungan di pemerintahan itu kan menggali pendapatan semaksimal mungkin kan. Nah, justru kebijakan Pak Anies ini kan mengurangi pendapatan. Nah, tadi ada 80-an% kan artinya. Kemungkinan hilang pendapatan dari sisi PBB gitu. Nah, bagaimana untuk menutup dan kenapa kebijakan itu diambil? Coba baca konstitusi, baca pembukaan. Nggak ada tuh perintah bahwa negara ini didirikan untuk meningkatkan pendapatan negara. Nggak ada, sehari nggak ada.
Ya. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah saya berkantor hanya 700 meter dari gedung Pancasila, tempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu didirikan, dibuat. Lah masa saya ini kantornya paling dekat dengan tempat itu, tidak melaksanakan perintah konstitusi. Perintah konstitusi hadirkan keadilan sosial. Nah, jadi bagaimana kita mencari pendapatan? Nah, gini, rumah untuk tinggal itu tidak menghasilkan nilai tambah, Mas. Rumahnya Mas Prapto ini, ketika dipakai untuk hidup, Mas, ya rumah itu tidak menghasilkan apa-apa. Kalau rumah itu sama Mas Prapto Mas gunakan untuk kos-kosan, nah itu namanya kegiatan ekonomi, ada pendapatan. Karena itu kemudian Mas Prapto bayar pajak. Kenapa? Karena rumahnya dipakai untuk kegiatan produktif. Ada nilai tambah yang diciptakan dari kegiatan produktif itu. Nilai tambah itu dibagi hasilnya. Sebagian masuk ke Mas Prapto, sebagian pajak kepada pemerintah. Tapi kalau rumahnya hanya untuk ngeyup gitu kisahnya orang Jawa bilang, hanya untuk berteduh dari hujan, melindungi dari panas, untuk menumbuhkan keluarga, kenapa harus dihukum? Nah itu juga Mas yang mengganggu perasaan keadilan saya. Melihat rumah-rumah di tempat-tempat strategis yang sudah ditempati 50 tahun, 60 tahun, penghuninya terusir satu-satu. Menteng. Kawasan Menteng pensiunan, ya. Loh, apa salahnya cucu itu tinggal di rumah kakeknya? Apalagi kakeknya pejuang. Lalu si cucu ini dihukum dengan pajak yang nggak kira-kira tingginya. Terus pemerintah bilang, demi meningkatkan PAD. Bukan, itu pengusiran sopan. Itu adalah mengatakan kami kosongkan Menteng dari mereka yang tidak mampu membayar pajak. Itu sopan, tapi dengan PBB naikin terus. Pernah loh naik 500% PBB kita. Lah, kalau naikin 50% itu katanya apa? Itu mengatakan, yang paling bawah pindah dari Jakarta ya. Gak boleh. Republik ini tidak didirikan untuk itu. Apalagi kalau yang terusir itu pejuang. Mas bayangkan, keluarga pejuang tinggalnya di Menteng. Kakeknya memperjuangkan kemerdekaan, lalu cucunya terusir dari tanah yang diusahakan kemerdekaannya. Coba. Nah, saya nggak mau itu. Karena itu yang paling awal kami kerjakan mulai 2018, menghapuskan pajak bagi seluruh keluarga pejuang. Perintis kemerdekaan, pahlawan, penerima bintang, semuanya purnawirawan, itu semua nol pajaknya. Kenapa? Banyak dari mereka itu dulunya tinggal di tempat biasa-biasa saja. Karena perkembangan kota menjadi tempat strategis. Ketika tempat strategis, anak cucunya terusir. Mas pernah kebayang nggak sih kalau rumahnya proklamator kita itu kita pajekin sebesar-besarnya? Namanya Bung Hatta, rumahnya jalan di Ponegoro, lalu harganya mahal sekali. Terbayang nggak sih rumahnya Ali Sadikin, namanya gubernur yang di Jakarta tuh legendaris. Mas Prapto tahu berapa bayar pajak keluarganya Pak Ali Sadikin setahun? 180 juta. Jadi ketika saya ngomong pajak dibebasin itu bukan kayak pajak 5 juta, 6 juta. 180 juta per tahun. Dan mereka itu iuran anak-anaknya itu untuk nutup bayar itu. Saya pernah tanya, kenapa nggak minta pembebasan? Malu, nggak mau. Mereka merasa nggak, namanya buat negara kok masa minta pembebasan. Kita yang harus tahu diri, jangan kita ini menghukum dengan cara seperti itu. Ini yang namanya, Mas, bagaimana kita bersenyawa dengan amanat konstitusi. Amanat konstitusi itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana Republik ini hadir untuk satu, melindungi setiap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat dalam aktivitas dunia. Lalu tujuan paling akhir apa sih? Kenapa kita merdeka? Kalimat penutupnya itu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya selalu bilang pada jajaran, ayo kalimat itu dipegang. Bikin kebijakan apapun tanya, ini menghadirkan keadilan sosial nggak ya? Kami bikin JIS. Modern sekali bukan? Bangunannya green building, standarnya internasional. Kemudian tentu standar FIFA, nggak usah pertanyaan lagi itu. Kemudian, udah tahu maksud saya kan? Kemudian fasilitasnya 82.000. Sampingnya itu kampung Bayam, Mas. Apa yang terjadi pada mereka? Nggak diusir,
ditempatkan di tempat tinggal sementara, dibangunkan rumah susun yang bagus. Ini sore nanti saya akan peresmian tuh. Oke, nanti jadi contoh bagaimana pembangunan bisa tanpa harus mengeliminasi. Ini yang disebut sebagai membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Ini adalah pembangunan yang justru inklusif. Kita menyambut semuanya. Jadi kalimat menghadirkan keadilan sosial itu diwujudkan, bukan dipidatokan saja. Harus dipidatokan supaya dia menjadi pesan, tapi harus dieksekusi, harus menjadi karya. Jadi begitu lihat kebijakan pajak ini berkeadilan tidak? Dan pajak itu adalah sebuah kebijakan yang menentukan siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Itu pajak. Nah, jadi pajak itu sebagai insentif, sebagai contoh nih. Kami juga menggunakan pajak untuk insentif. Semua lahan pertanian, lahan peternakan di Jakarta, 0 PBB-nya. Oke, jadi kalau punya lahan kosong, kepengen nggak bayar pajak, jadikan lahan pertanian, jadikan itu lahan perkebunan, langsung nggak bayar pajak. Oke. Yang kedua, ini sekarang dalam proses, insya Allah final, sekolah, rumah sakit, tidak kena pajak lagi sekarang untuk PBB-nya. Oke. Dan ini supaya sekolah-sekolah kita ini tidak kena beban, Mas. Sekarang bayangkan, banyak sekolah-sekolah itu yang karena usianya dia berlokasi strategis. Hari ini strategis, dulu biasa-biasa aja. Pajaknya ditinggikan. Kalau pajaknya ditinggikan, siapa yang bayar? Bukan kepada murid pada persis. Lah kita ini diperintahkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah ini ada yang mau mencerdaskan, kita pajakin gede. Ini padahal orang datang ke situ mau belajar. Mau belajar loh orang-orang ini, bukan lagi cari untung. Sekolahnya nggak bisa cari untung. Apa yang kita kerjakan? Dinolkan pajak itu sehingga sekolah tidak harus membebani siswa dan orang tua siswa, sehingga nanti biaya pendidikan di Jakarta itu bisa menjadi lebih murah. Sama dengan rumah sakit. Dan rumah sakit itu sekarang ini makin hari makin pada keluar Jakarta. Kenapa? Dan di Jakarta pajaknya mahal. Ya kalau rumah sakit masuk bikin di jalan yang di tengah, yang kecil-kecil, ya pasti bikin di jalan yang besar dong. Nah jalan besar harganya mahal, setinggi-tinggi itu. Dan nanti kalau kita kedatangan, sekarang kan pemerintah memberikan kelonggaran, izin untuk universitas internasional didirikan di Indonesia. Dengan PBB gratis untuk kampus, untuk sekolah, maka kami ingin universitas-universitas internasional yang masuk Indonesia di Jakarta aja tuh. Terus pertanyaannya pasti, nah nanti pajaknya pemerintah dari mana? Nah kami ambil pajak dari kegiatan-kegiatan penunjang lain. Kampusnya nggak bayar pajak, tapi kosannya di situ bayar, restorannya bayar, warungnya bayar, semuanya bayar tuh. Kita dapat pajaknya dari aktivitas-aktivitas penunjang dari kampus. Sama seperti rumah. Kami memang tidak ambil pajak dari rumah tinggal, tapi kami ambil pajak dari bangunan yang dijadikan kegiatan usaha. Apakah itu rumah jadi kegiatan usaha seperti dikontrakkan, atau bangunan usaha lainnya. Jadi Jakarta ini punya potensi sumber pendapatan yang sangat besar. Pegang itu prinsip keadilan sosial. Nah kami yakin kalau prinsip itu dipegang, jalan Mas. Contoh lagi nih, keadilan Mas. Kebutuhan hidup nih. Di Pulau Seribu itu biaya hidup lebih mahal Mas. Iya kan, transportasi segala macam. Transportasi kan? Iya. Loh, kok bisa negara membiarkan di sana biaya hidup lebih mahal? Apa salahnya mereka tinggal di Pulau Panggang, Pulau Pramuka? Gak salah, mereka rakyat Indonesia kok. Apa yang kita lakukan? Kita bangun di sana Jak Grosir. Itu seperti memindahkan pasar induk Kramat Jati itu ke sana, sehingga warung-warung di Kepulauan Seribu kalau belanja harga grosir di pulau, tidak perlu ke daratan Jakarta, langsung biaya-biaya kebutuhan pokok drop. Yang nanggung biaya transportnya siapa? Nah itu peran negara.
Ya, ya. Negara lah yang membawa barangnya ke dekat mereka, lalu mereka membeli. Air minum di sana mahal sekali. Di bawah bikin air minum. Kita buatkan di sana. Sea Water Reverse Osmosis, SWRO. Dan dengan SWRO itu, mereka kemudian biaya minumnya langsung drop dari sekitar 35.000 menjadi 32.000 menjadi 3.500 per meter kubik. Per meter kubik. Oke, Ya. terus transportasi. Kita tambah kendaraannya di sana. Kapal. Dan kapal. Subsidi berarti? Karena Jangan pakai istilah subsidi, itulah fasilitas yang kita berikan. Jadi negara itu menyiapkan kendaraan iya. itu. Dan mereka sekarang bisa pakai kartu Jaklingko. Oh, di pulau... Iya dong, apa Pulau bedanya? Kita. Kenapa? Memangnya kartu itu hanya untuk kendaraan darat. Dia tap, pakainya perahu. Sampai di daratan, dia pindah ke bis. Satu jadi satu. Dalam satu Jakarta kok. Iya. Kalau Jakarta saja tidak mengurus kepulauan-kepulauannya, bagaimana kita bisa kirim pesan ke seluruh Indonesia bahwa kita akan maju bersama? Kita kan kepengen maju bersama. Terus pertanyaannya, lah masa pulau yang di ibu kota aja nggak keurus? Lah gitu kok mau ngajak Indonesia maju sama-sama? Nggak bisa, pulaunya harus terurus. Listrik diberikan, kemudian air bersih, kebutuhan pangan, sekolah. Jadi sekarang kita bisa bilang bahwa rakyat di Kepulauan Seribu mendapatkan equal opportunity, equal treatment seperti yang di daratan, karena semuanya Jakarta. Jadi Mas, ketika kita mengatakan keadilan sosial itu, maka kita bicara tentang segala macam aspek mana yang bisa menghadirkan perasaan keadilan sosial. Itulah pegangan saya, dan itulah yang saya katakan pada jajaran. Pegang itu satu kalimat itu. Iya. Tapi memungkinkan munculnya kecemburuan dari kelompok yang di atas itu, Tidak. Itulah yang saya katakan. Karena seolah-olah, kok jadi beban itu menumpuk di sini, di atas gitu. Tidak. Kenapa? Tidak. Karena ini tidak memindahkan bebannya ke atas. Tidak. Jadi ini adalah, misalnya seperti tadi, kita bicara tentang pajak. Kan bukan yang di atas itu ditinggikan pajaknya. Tidak. Yang di atas ya seperti biasa, gradual. Tapi yang kecil, supaya tidak terusir. Kalau dipakai untuk usaha baru, tentu. Karena ada pelayanan juga yang diberikan pemerintah kepada mereka. Tentu. Dan kalau pakai usaha kan Anda ada nilai tambah. Nilai tambah itulah yang dibagi. Nah, tapi kalau rumah untuk tinggal, nggak ada nilai tambahnya itu. Jangan lupa subscribe ya.